Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Grace Kelly Hadi Putri Siombing. Saya merupakan dosen program studi Administrasi Negara, jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Pontianak. Latar belakang pendidikan yang saya miliki adalah S1 Ilmu Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak, S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak, konsentrasi Ilmu Hukum. Mata kuliah yang saya ampu ialah mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan 2 SKS teori di semester 2. Pada tahun akademik 2023-2024, saya mengampu 6 kelas, yaitu kelas 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, dan 2F. Tujuan pembuatan video ini dalam rangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran sertifikasi dosen SMART 2024. Yang akan disampaikan adalah deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi pembelajaran, bentuk dan metode penilaian, serta sistem penilaian. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah wajib kurikulum pada perguruan tinggi, yaitu Pendidikan Pancasila, juga menjadi salah satu mata kuliah wajib kurikulum pada program studi Administrasi Negara. Mata kuliah Pendidikan Pancasila membahas Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai sistem etika, dan Pancasila sebagai dasar nilai pengembang ilmu dalam upaya meningkatkan mutu lulusan yang berkarakter bangsa sesuai dengan kebutuhan dan perubahan zaman. Capaian pembelajaran untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila ialah mahasiswa mampu mengimplementasikan dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan perguruan tinggi dan masyarakat, yang mana mahasiswa akan diajak membahas sejarah perumusan Pancasila agar mahasiswa mampu mengetahui dan memahami bagaimana proses terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara dan mampu menjelaskan proses dirumuskannya Pancasila sebagai dasar negara. Rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila terbagi menjadi 7 bab besar, yang mana materi pembelajarannya adalah tujuan dan landasan pendidikan Pancasila. Yang kedua, Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia, kemudian Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai sistem etika, dan Pancasila sebagai dasar nilai pengembang ilmu. Bentuk pembelajaran ialah kuliah teori, yang mana teori dilakukan dengan kolaborasi metode ceramah, video, dan kuis. Aplikasi penunjang untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila ialah WhatsApp sebagai bentuk komunikasi diskusi di luar kelas, Google Classroom untuk penyampaian materi atau tugas di luar kelas. Kemudian ada pembelajaran virtual menggunakan Google Meet serta aplikasi kuis seperti Kahoot untuk kuis di dalam kertas, dan jika diperlukan, browsing menggunakan Chrome untuk studi literatur dalam pengembangan materi ajar. Evaluasi untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila mengacu pada Peraturan Akademik Politeknik Negeri Pontianak, yaitu aktivitas 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Berikut merupakan video rekaman pembelajaran mata kuliah Pendidikan Pancasila yang telah saya lakukan di dalam kelas. Selamat siang. Siang, Bu. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita mulai lagi perkuliahan kita dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Oke. Gimana kabar kalian? Sehat? Sehat, Bu. Ada yang lebih
masih baik dan sehat? Luar biasa. Bahagia semua hari ini ya, senyum semuanya. Nah, sebelum kita mulai mata kuliah hari ini, Ibu persilakan kalian berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Waktu berdoa Ibu persilakan. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, Ibu mau ngecek dulu ya siapa yang hadir perkuliahan hari ini. Kayaknya ramai, datang semua kayaknya nih. Arif ada? Hadir, Bu. Dini? Hadir. Elok? Fadia? Sebelumnya kita sudah belajar tentang subbab pendidikan Pancasila itu. Nah, kemarin apa yang kalian ingat tentang materi sebelumnya? Tentang pendidikan Pancasila. Pengantar pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila. Apa yang menjadi latar belakang kita harus belajar pendidikan Pancasila itu? Kemarin kan kita bahas itu ya. Pengantar pendidikan Pancasila. Jadi kita kalian sebagai mahasiswa calon sarjanawan tuh diharapkan mampu memiliki rasa cinta tanah air. Kenapa? Apa alasannya? Karena apa? Apa yang terjadi di Indonesia? Karena kurangnya kesadaran pada identitas negara itu sendiri. Oh, kurang sadar dengan identitas. Maka timbul permasalahan seperti ada berapa permasalahan yang kemarin kita bahas? Sebelum Ibu lanjut, Ibu akan sampaikan apa saja yang akan kita bahas pada materi bab 2 ini. Pertama, konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Lalu kita akan mengkaji alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Lalu akan menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, dan membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Serta terakhir kita akan mendeskripsikan yang namanya esensi dan urgensi Pancasila untuk masa depan. Oke. Nah, yang mana nanti setelah 5 hal itu kita kuasai, mahasiswa akan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk pribadi yang saleh secara individual. Ya. Kemudian kita akan memahami dan menganalisis dinamika Pancasila secara historis, sejarahnya. Kemudian kita dapat merefleksikan fungsi dan kedudukan penting Pancasila dalam perkembangan Indonesia. Ibu ada sedikit video, silakan kalian perhatikan, menyimak tayangan video berikut. Pancasila telah dikenal sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit. Nilai luhurnya telah diterapkan dalam kehidupan. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau asas. Pancasila berarti 5 asas. Istilah Pancasila terdapat dalam buku negara Kertagama karangan Putra Panca dan buku Sutasoma karangan Kita Tulang. Oke, tadi kalian sudah menyimak video terkait sejarah hadirnya bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya. Nah, seperti apa proses bisa hadirnya bangsa Indonesia itu berbicara tentang apa sih yang menjadi alasan bangsa Indonesia bisa hadir. Nah, oleh sebab itu, untuk menjadi suatu bangsa, Indonesia harus memiliki rumusan berkehidupannya. Maka kita berusaha mewujudkan negara itu dengan menghadirkan rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Berdasarkan sejarah, pernah SMA ya? Oke. Pas SMA kemarin, kalian tahu proses kemerdekaan Indonesia dimulai dari mana? Yang kalian tahu tentang proses kemerdekaan itu yang kayak mana? Berperang. Siapa yang perang? Rakyat perang.
Apa perannya? Sebelum merdeka itu perang dulu. Oke, nah jauh sebelum yang namanya Pancasila hadir atau jauh sebelum Pancasila dirumuskan, Indonesia sedang menumbuhkan rasa nasionalisme. Nah, rasa nasionalis itu hadir sejak adanya pergerakan Perhimpunan Indonesia. Oke, kemudian disusul dengan hadirnya Sumpah Pemuda. Nah, ini merupakan peta politik yang mulai hadir di negara kita. Nah, pada saat itu Laksamana Maida mengusahakan memfasilitasi kita untuk menjadi negara merdeka. Maka dibentuklah yang namanya BPUPKI. Oh, kenal BPUPKI? Apa tuh BPUPKI? Oke, BPUPKI dipimpin oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat, yang mana dia dilantik pada tanggal 28 Mei, yang mana keesokan harinya tanggal 29 Mei adalah sidang pertama BPUPKI. Nah, sidang pertama ini sampai ke 4 hari berikutnya, 4 sidang dilakukan, 4 hari dilakukan, yang mana para pendiri bangsa Indonesia, tokoh pendiri bangsa Indonesia mengusulkan apa yang akan menjadi calon dasar negara menurut pandangan mereka masing-masing. Pada sidang pertama ada Muhammad Yamin, sidang kedua Ki Bagus Hadikusumo, sidang ketiga ada Supomo, dan pada tanggal 1 Juni 1945 Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya usulan untuk menjadi dasar negara. Dan pada tanggal 1 Juni ini pertama kali Insinyur Soekarno menyebutkan istilah Pancasila. Makanya tanggal 1 Juni dijadikan hari lahir Pancasila. Nah, usulan Insinyur Soekarno ini ternyata di depan sidang dan diterima dalam sidang tersebut. Untuk lebih lanjut dirumuskan, jadi dikumpulkan nih semua usulan daripada pendiri bangsa dalam sidang BPUPKI tadi. Kemudian dibentuklah yang namanya panitia kecil yang berjumlah 8 anggota. Ya, panitia kecil ini nanti akan bertugas menampung usulan-usulan seputar calon dasar negara. Yang tadinya Insinyur Soekarno telah menyampaikan istilah Pancasila dengan nilai-nilai yang di dalamnya terdapat nilai nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berbudaya. Nah, Insinyur Soekarno sampaikan kalau memang tidak dengan kata Pancasila, kita bisa menggantinya dengan kata Trisila atau Ekasila yang masing-masing memiliki pengertian sebagai berikut. Nah, panitia 9 telah bekerja, ya. Itulah terakhir isi dari sidang pertama BPUPKI. Nah, terus selesailah sidang pertama, berhenti juga proses pengusulan. Hasil dari yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno tadi dibuatlah menjadi teks dasar pembukaan hukum dasar. Dia dijadikan naskah pembukaan hukum dasar yang dimuat atau yang dikenal dengan istilah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yaitu sekutu melakukan serangan. Salah satu negara yang diserang adalah Jepang di wilayah Nagasaki dan Hiroshima. Tanggal 6 Agustus Nagasaki dibom
menyebabkan adanya pertakan atau melemahnya bangsa Jepang. Disinilah selanjutnya Jepang menyampaikan maklumat untuk membentuk yang namanya PPKI, membentuk PPKI, kemudian menyampaikan akan dilantik atau disahkannya PPKI tanggal 18 untuk memerdekakan Indonesia pada tanggal 24 Agustus. Itulah yang disampaikan Jepang. Namun setelah Nagasaki dibom oleh sekutu, selanjutnya negara Jepang masih kena bom lagi, yaitu kota Hiroshima. Pada tanggal 9 Agustus, Hiroshima dibom dan menyebabkan ketahanan Jepang semakin melemah hingga menyerah kepada sekutu. Hal ini ternyata didengar atau sampai ke rakyat Indonesia pada saat itu. Golongan muda, golongan tua tahu bahwa adanya kelemahan atau Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Ya, akhirnya inilah yang menjadi bentuk keputusan politik kita ingin melepaskan diri dari bayang-bayang Jepang yang ingin merencanakan kemerdekaan. Jadi setelah itu kita masuk kepada proses pengesahan. Jepang menyerah kepada sekutu. Indonesia pada saat itu mengalami kekosongan kekuasaan. Disinilah kita, para tokoh pendiri bangsa, mulai mengusahakan kemerdekaan itu. Baik golongan muda dan golongan tua memacu memproklamasikan kemerdekaan. Yang mana proklamasi kemerdekaan kita dilaksanakan atau terjadi pada tanggal 17 Agustus. Yang proklamasi kemerdekaan itu disampaikan oleh Insinyur Soekarno berdasarkan diktean yang dicatat oleh Insinyur Soekarno dan didikte oleh Muhammad Hatta dan kemudian diketik oleh Sayyidina. Oke. Nah, disampaikanlah proklamasi. Ada yang hafal proklamasi enggak? Hafal? Hafal? Memori lah ya kalau udah hafal. Nah, 17 Agustus Indonesia merdeka. Ya, 17 Agustus Indonesia merdeka. Keesokan harinya 18 Agustus Indonesia sudah menjadi negara merdeka, maka Indonesia perlu melengkapi negaranya dengan kelengkapan oleh Jepang yang namanya PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia melakukan sidang pertamanya. Oke. Untuk membentuk kelengkapan negara, maka PPKI melakukan sidang pertama pada 18 Agustus 1945 dengan hasil pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar ada pembukaan dan batang tubuh. Nah, pembukaan yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 ini merupakan bagian dari naskah yang termuat pada Piagam Jakarta. Namun ada beberapa perubahan di dalamnya. Kemudian dipilihlah yang namanya presiden dan wakil presiden pertama negara Indonesia, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat, yang mana inti anggotanya adalah mantan anggota PPKI ditambah dengan tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Pada saat PPKI menghasilkan sidangnya tadi, disitulah proses yang sama Pancasila kita sedang disahkan. Karena pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar itu terumuskan 5 dasar negara kita, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang 7 kalimat sebelumnya digantikan dengan kata yang Maha Esa. Hal ini terjadi karena bagian wilayah timur
masyarakat Indonesia memberikan masukan melalui Muhammad Natta untuk menghadirkan kata ketuhanan yang Maha Esa. Dan ketika Pancasila kita disahkan dalam rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar, dia tidak pernah berubah. Inilah rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang disahkan dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai saat ini. Oke, sampai sini cukup jelas? Oke, kita lanjutkan dengan alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Oke, pertama, identitas bangsa Indonesia. Di kelas ini semua punya identitas? Ya. Apa itu identitas? Tanda diri. Ya, itu merupakan bentuk dari karakter budaya kita. Kalau kita punya identitas, itu merupakan budaya kita. Dan tidak ada budaya yang sama persis, walaupun sama. Nah, Pancasila adalah identitas bangsa Indonesia yang bersumber dan berakar dari budaya Indonesia. Kemudian ada Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian berbicara tentang karakter, bagaimana kita berperilaku, bersikap, ya, melaksanakan sesuatu. Jadi nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah, dan nilai keadilan itu merupakan nilai-nilai yang menjadi karakter masyarakat Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Kemudian ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pandangan hidup berbicara bahwa Pancasila adalah pedoman kita sebagai norma yang menuntun perilaku dan sikap seluruh rakyat bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa berbicara bahwa lahirnya Pancasila bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Oke, dan yang terakhir, Pancasila sebagai perjanjian luhur merupakan sebagai jiwa bangsa yang disepakati oleh para pendiri negara. Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang sudah disepakati oleh para pendiri bangsa. Oke, semua buka bukunya. Di buku itu ada tugas kelompok ya. Mari kita selesaikan tugas kelompok ya secara berkelompok berdasarkan susunan kelompok yang sudah ada di kelas. Ya, buka halaman 69 ya. Nah, kerjakan tugasnya, diskusikan, nanti hasilnya laporkan kepada ibu. Sudah, silakan duduk sesuai kelompok. Untuk hari ini bisa disimpulkan nggak apa sih yang telah kita pelajari tadi? Apa aja yang udah kalian, apa saja yang kalian ingat? Coba. Oke, periode pengusulan. Hari lahirnya Pancasila. Apa lagi? Pengesahan apa yang disahkan? Undang-undang. Ya, undang-undangnya kan ada 3 ya. Habis itu pengesahan. Apa lagi? Lupa. Identitas. Apa itu identitas? Apa itu identitas? Oke, apa lagi? Jati diri. Apa lagi? Budaya. Apa lagi? Mulai melantur. Oke, kita udah simpulkan ya. Tadi ada 13
lahirnya Pancasila. Nah, sekarang dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, ada kira-kira yang mau ditanyakan? Saya Bu, Oh ya, Ella, ada yang mau ditanyakan tentang? kenapa adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua saat akan melaksanakan proklamasi? Oke, berdasarkan sejarahnya memang ada perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Karena golongan muda itu mendengar bahwa Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Nah, ini ditindaklanjuti oleh kelompok muda untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia. Sedangkan untuk para kelompok tua merasa harus mengikuti prosedur yang sudah sebelumnya mereka rencanakan. Ya, oke. Ada lagi? Berasa sudah cukup jelas ya untuk bab ini. Kalau gitu kita lanjut dengan evaluasi dalam bentuk kuis. Oke? Oke, mari kita review melalui kuis hari ini ya. Sudah siap? Kita mulai ya. Ayo, nggak bisa deh. Ya, ulangi. Soal pertama. Merah, kuning, hijau, biru. Dah? Oke. Lumayan ya, banyak yang benar ya. Kita lanjutkan? Sudah siap? Soal kedua. Oke, yang hijau kepleset kayaknya jawabannya ya. Kecepatan. Oke, hal ketiga. Yuk, Pancasila sebagai perjanjian luhur, artinya nilai-nilai Pancasila. Sudah? Oh. Siapa? Ada Yulia nih. Triana. Siapa tuh? Oke. Terima kasih untuk hari ini. Oke, terima kasih untuk hari ini. Untuk materi selanjutnya Ibu akan kirim melalui Google Classroom ya. Silahkan dipelajari sebelum kita melanjutkan minggu depan. Saya akhiri. Selamat siang. Demikian video dalam rangka pernyataan diri dosen dalam ujuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran, sertifikasi dosen Smart 2024. Terima kasih.